upacara menuju tempat yang telah ditentukan. Penghormatan pada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Terus. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Peserta disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran Sang Merah Putih pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih. Penghormatan dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
upacara dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan, utamanya para pahlawan di bidang pendidikan. Hening Cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi hari yang cerah sedikit mendung ini kita sama-sama hadir di madrasah kita di awal-awal bulan Mei untuk melanjutkan pembelajaran kita yang insyaallah akan segera berakhir untuk semester ini karena kita sudah masuk bulan 5 dan kalau tidak salah di akhir Mei nanti kita sudah masuk asar akhir tahun. Asesmen semua kita akhir tahun. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Negeri Bantai, Bapak Ibu guru dan staf serta usaha MTS Negeri Bantai serta anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami mengapresiasi kepada anak-anak anak kelas 8C yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga upacara kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan penuh hikmat. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku, anak kelas 9. Di sini ada Lutfi Anissa, kemudian di sana ada Safira yang bersedia menggantikan adik-adiknya yang tidak sempat hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan upacara. Terima kasih Pak Abdul untuk kakak. Kita berangkat dari Lutfia dengan Fira. Lutfia dengan Fira ini tidak latihan waktu hari Sabtu. Teman-teman kalian yang pada pagi hari ini menjadi pelaksana upacara, menjadi pengibar bendera, jadi pemimpin, jadi sebentar baca doa, baca undang-undang, segala upacara tidak ada di sana. Itu latihan di waktu hari Sabtu. Tujuannya apa? Adalah supaya pada hari Senin ini mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana upacara dengan baik. Terus ada kakakmu, ada Fira, ada Lutfia. Fira menjadi pengibar bendera, Lutfia jadi pembaca tata upacara. Sedikit kekeliruannya bahkan tidak ada. Kenapa bisa demikian? Ada kata-kata cantik begini. Padi yang kita panen pada hari ini adalah bukan padi yang ditanam kemarin. Padi yang dipanen hari ini adalah bukan padi yang ditanam kemarin. Paham maksud saya? Apa yang mereka perlihatkan hari ini, anak-anakku, kakakmu Lutfia, kakakmu Fira, itu bukan yang mereka latih kemarin ataukah beberapa hari yang lalu, tetapi adalah hasil proses mereka selama ada di madrasah kita. Kakak kalian sudah ada 3 tahun di madrasah ini dan setiap kali diberikan tugas oleh gurunya, oleh guru-guru kalian, itu langsung dikerjakan, tidak menghindar. Oh besok anak kelas 9, kelas 2 atau kelas 8 atau kelas 9A dulu yang menjadi pelaksana upacara, maka yang pertama tampil itu adalah kakakmu Safira dan kakakmu Lutfia. Sehingga salah satu manfaat sebenarnya anak-anak kelas 9, meskipun selesai tugas-tugas sana, kalian tetap harus datang di madrasah untuk memberikan contoh kepada adik-adikmu. Contoh yang bagaimana yang seperti hari ini. Ketika adik-adikmu tidak hadir, maka kalian menjadi pengganti, dan menjadi pengganti pula itu dapat menampilkan hal yang maksimal sehingga bisa dicontoh atau dilihat oleh adik-adik kalian. Maka anak-anakku yang kelas 7 dan kelas 8 yang sebentar lagi akan naik tingkatan, maka selama kakak kalian ini tinggal beberapa waktu
dengan kita, maka manfaatkan itu untuk melihat hal-hal yang baik dan jangan lihat hal-hal yang buruk. Kemudian contoh kakak-kakakmu yang berani tampil di depan umum, jangan minder, jangan ketika diberikan tugas, misalnya tugas sebagai pelaksana upacara atau bahkan dalam kelas, kan terkadang ada itu. Dia memilih-milih mata pelajaran. Oh, saya tidak suka Pak Darus kalau mengajar Al-Quran hadis. Kalau Pak Darus mengajar, maka nanti tugas-tugasnya bakalan banyak. Ataukah nanti ada tugasnya kita akan presentasi di depan papan tulis. Maka pada hari Senin nanti, karena Pak Darus mengajar pada hari Senin, maka saya tidak hadir pada hari Senin. Maka mental-mental cemen seperti ini tidak kita harapkan. Kalian ketika pelaksana upacara kemudian tidak hadir dengan alasan sakit ataukah membuat alasan supaya tidak menjadi pelaksana upacara, itu adalah mental cemen. Itu tidak kita harapkan. Harusnya kalian berani mencoba. Kalian harus berani tampil di depan umum karena misalnya begini, waktu hari Jumat kemarin, Jumat ya, yang hari pendidikan nasional, Bapak Ibu gurumu itu nak, tidak ada yang pernah latihan sebelumnya. Melihat yang 3 orang itu, yang ada laki-laki di tengah dia jadi penggerak bendera, sampai latihan 3 kali ketawa-ketawa terus. Kenapa ketawa? Karena itu adalah cara untuk mendaras pengetahuan-pengetahuan yang pernah kami terima waktu sekolah. Kami ingat kembali, saya dulu pernah kan jadi penggerak bendera sebenarnya. Makanya sambil ketawa itu, sambil mengingat itu. Tapi kan pada saat tampil di situ kan serius nih. Dan terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Begitupun dengan Ibu Andriani, Ibu Suri di sampingnya. Itu kan tidak pernah latihan sebenarnya. Lama kan baru melaksanakan itu. Tapi kenapa bisa demikian? Karena kami pernah tampil seketika seusia kalian, kami berani tampil di depan umum dan kami tidak minder dan kami mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Kami tidak menghindar. Maka modal kalian ketika sekolah ini anak-anak sekalian belajar itu bukan hanya dalam kelasnya. Belajar itu bukan hanya dalam kelas. Ketika kalian berinteraksi dengan teman, ketika kalian berinteraksi dengan guru, ketika kalian melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh guru-guru kalian, maka di situ juga belajar sebenarnya. Tidak mesti dalam kelas kemudian menulis di papan tulis, menulis di buku itu dan akan belajar, tidak. Apapun yang kita lakukan di madrasah ini dan ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan kita, maka itulah belajar. Maka anak sekalian, sekali lagi, jangan pernah lari dari tanggung jawab kalian dan berproseslah, dan insya Allah proses itu akan kalian tuai hasilnya ketika kalian sudah keluar dari madrasah ini, ataukah kalian telah menamatkan sekolah dan lanjut kuliah atau bahkan kerja nanti. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kurangnya kita sempurnakan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional bagimu negeri.